Kalian pernah lihat nggak sih bangunan yang kelihatannya mustahil banget buat berdiri? Atau mungkin seniman yang bisa menyeimbangkan batu-batu gitu aja seolah-olah melawan gravitasi? Nah, di balik semua keajaiban itu sebenarnya ada prinsip fisika yang super elegan. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keseimbangan dan stabilitas. Oke, kita mulai dari sebuah misteri arsitektur yang pasti kalian semua tahu, Menara Miring Pisa. Ini kan jelas-jelas miring ya, tapi kok bisa sih menara ini nggak roboh-roboh, padahal udah berabad-abad umurnya? Jawabannya? Nah ini dia, ada di konsep fisika yang bakal kita kulik bareng-bareng. Nah, buat mecahin misteri Menara Pisa, kita bakal jadi detektif fisika sebentar. Ini dia langkah-langkah investigasi kita. Kita bakal lihat dulu apa itu misteri keseimbangan, terus kita cari titik pusatnya, pelajari aturannya biar tetap stabil, lihat contohnya di dunia nyata, dan terakhir, kita balik lagi buat pecahin kasus Menara Pisa. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri keseimbangan benda. Jadi gini, sebelum kita ngobrolin gimana caranya sesuatu bisa seimbang, kita harus paham dulu sifat benda yang mau kita seimbangkan itu apa. Nah, kita mulai dari konsep paling dasarnya dulu, yaitu benda tegar. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau kita seimbangin? Nah, dalam fisika, biar gampang, kita sering menyebutnya benda tegar. Anggap aja ini kayak batu atau balok baja. Mau kamu dorong, tarik, atau gimana pun, bentuknya ya tetap kayak gitu. Nggak akan bengkok atau berubah. Kenapa ini penting? Soalnya ini jadi asumsi dasar kita buat bisa nganalisis keseimbangannya. Lanjut ke bagian kedua, menemukan titik pusat. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Bintang utamanya nih, sebuah titik, sebut aja titik ajaib, yang nggak kelihatan, yang jadi kunci dari semua keseimbangan benda. Setiap benda, nggak peduli deh, itu pulpen, buku, atau bahkan mobil, itu pasti punya satu titik imajiner yang kita sebut titik berat. Coba bayangin deh, ini tuh kayak satu titik di mana seluruh berat benda itu seolah-olah terkonsentrasi di sana. Kalau kamu bisa menopang benda itu pas banget di titik ini dengan ujung jarimu, secara teori, benda itu bakal seimbang dengan sempurna. Oke, konsepnya sih kedengeran masuk akal ya. Tapi, gimana caranya kita nemuin titik yang nggak kelihatan ini di dunia nyata? Apalagi kalau bendanya punya bentuk yang aneh, yang nggak simetris gitu. Contohnya, ya katakanlah sebuah kunci Inggris. Gimana coba caranya? Dan ini dia trik fisika yang keren banget. Ternyata nggak perlu pakai rumus-rumus yang ribet. Caranya gampang, tinggal gantung aja bendanya. Biarin gravitasi narik lurus ke bawah, terus kamu tandain deh garisnya. Udah, sekarang gantung lagi dari titik yang lain, terus gambar lagi garis lurus ke bawah. Nah, titik di mana kedua garis itu ketemu, boom, itulah titik beratnya. Sederhana banget, tapi jenius kan? Masuk ke bagian 3, aturan agar tetap stabil. Oke, jadi kita udah tahu nih di mana letak titik beratnya. Terus apa? Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin sebuah benda itu benar-benar diam, stabil, nggak gerak-gerak? Ternyata ada dua aturan emas dalam fisika buat mencapai kondisi yang namanya equilibrium atau keseimbangan. Coba deh bayangin kayak gini. Biar seimbang sempurna, ada dua hal yang nggak boleh terjadi. Pertama, bendanya nggak boleh geser kemana-mana. Artinya, semua gaya yang dorong dan tarik dari segala arah itu harus saling ngabisin, alias hasilnya nol. Kedua, bendanya juga nggak boleh mutar. Semua gaya yang berusaha bikin dia berputar, yang kita sebut torsi, juga harus seimbang dan hasilnya nol. Jadi intinya gampang banget, nggak boleh geser dan nggak boleh mutar, sesimpel itu. Oke, kita masuk bagian 4, fisika di dunia nyata. Nah, disinilah fisika jadi seru banget. Soalnya, konsep titik berat ini tuh bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi benar-benar diterapin secara cerdas di mana-mana. Mulai dari dunia olahraga sampai rekayasa canggih. Coba deh perhatiin mobil balap Formula 1. Bentuknya kan ceper banget, rendah banget ke tanah. Nah, itu bukan cuma buat aerodinamika aja. Tujuan utamanya justru buat nurunin titik beratnya serendah mungkin, sedekat mungkin sama aspal. Kenapa? Soalnya makin rendah titik beratnya, mobil itu bakal makin stabil pas nikung kencang, jadi hampir mustahil buat terguling. Atau contoh lain deh, pemain akrobat yang jalan di atas tali. Pernah lihat kan mereka bawa tongkat panjang yang kelihatannya berat? Itu bukan buat gaya-gayaan. Tongkat itu fungsinya buat nurunin titik berat gabungan si pemain dan tongkatnya, sampai posisinya ada di bawah tali yang dia injak. Ini yang bikin dia jadi stabil banget, seolah-olah gravitasinya sendiri yang ngebantuin dia biar nggak jatuh.
Bahkan kita semua ngelakuin ini loh tanpa sadar. Coba inget-inget deh pas kamu lagi pakai tas ransel yang berat, apa yang otomatis kamu lakuin? Pasti badannya agak condong ke depan kan? Nah, gerakan refleks itu sebenarnya intuisi fisika kamu lagi bekerja. Kamu lagi nyesuaiin postur biar titik berat gabungan badan kamu dan tas itu tetap ada di atas telapak kakimu, biar kamu nggak kejengkang ke belakang. Oke, kita sampai di bagian kelima, memecahkan misteri. Kita udah ngumpulin semua barang bukti nih. Kita udah tahu soal benda tegar, titik berat, sama aturan stabilitas. Sekarang, waktunya kita balik ke TKP dan akhirnya pecahin misteri Menara Pisa. Jadi, sekali lagi nih pertanyaannya, kenapa Menara Miring Pisa bisa tetap berdiri? Nah, sekarang kita jawabnya bukan lagi nebak-nebak, kita udah punya semua alat fisikanya buat ngejawab ini. Jawabannya ada di satu aturan emas soal stabilitas. Coba bayangin ada garis lurus vertikal yang ditarik dari titik berat sebuah benda, lurus ke bawah ke arah pusat bumi. Selama ujung garis itu jatuhnya masih di dalam area fondasi atau alasnya, benda itu aman, dia bakal stabil. Tapi begitu garis itu geser dan jatuhnya di luar alasnya, ya udah gravitasi bakal menang dan benda itu bakal roboh. Dan inilah rahasia dari Menara Pisa. Walaupun miringnya udah parah banget, garis vertikal yang ditarik dari titik beratnya itu ternyata masih jatuh di dalam area fondasinya yang lebar. Jadi, menara ini tuh secara harfiah hidup di ujung tanduk, di batas kestabilitan. Kalau aja miringnya nambah dikit lagi, sampai garis itu keluar dari fondasi, ya kita bakal lihat bangunan bersejarah itu roboh. Jadi, sekarang coba deh lihat sekeliling kamu. Perhatiin deh kursi kantor yang punya 5 kaki, itu kan biar alasnya makin lebar. Atau lampu meja yang bagian bawahnya sengaja dibikin berat. Semua itu tuh desain cerdas yang sengaja memainkan titik berat buat dapet stabilitas. Ternyata fisika itu ada di mana-mana ya, jadi semacam lem tak terlihat yang bikin dunia kita ini tetap tegak.